Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda masih bersama kami di Realita. Pemirsa, berpura-pura hendak sholat, seorang pria di Situbondo, Jawa Timur mencuri uang kotak amal masjid di bulan Ramadan. Pelaku memanfaatkan kondisi yang sepi, lalu membawa kotak amal, lalu menggasak seluruh uang. Pria ini berkopiah dan bersarung di dalam Masjid At-Taqwa Mimbo, Sumber Anyar, Banyu Putih, Situbondo. Ia berpakaian layaknya hendak sholat di masjid saat Ramadan. Namun pria ini mendekati kotak amal. Secara perlahan, ia menggeser kotak amal sambil melihat sekeliling masjid. Peristiwa ini terjadi usai jamaah sholat zuhur dan telah meninggalkan masjid. Setelah menggeser, pria ini membawa kotak amal. Ternyata kotak amal berpindah ke ruang sound dengan kunci kotak rusak. Sementara uang kertas dalam kotak amal raib yang tersisa uang logam. Aksi pencurian kotak amal terekam kamera pengawas masjid. Pengurus masjid mengaku sebelum meninggalkan masjid melihat ada warga yang sedang istirahat di luar. Lantaran tak curiga, pintu masjid tak dikunci agar jamaah bisa sholat. Setelah saya cek dengan bagian umumnya, ternyata cuman kotak tok, uang sudah habis, tinggal kerincingan. Dirusak atau gimana kuncinya? Dirusak ya, CCTV itu ada sebagian teman saya, Ustadz itu yang ngambil. Karena berpakaian sama dengan saya, berpakaian sama. Pencurian kotak amal di Masjid At-Taqwa Mimbo sudah yang kedua kalinya. Untuk menjaga keamanan, masjid dikunci usai jamaah sholat dan kotak amal digembok 2. Ya, lagi-lagi pencurian uang kotak amal masih terjadi. Pelaku mencongkel kotak amal dan mengambil uang senilai jutaan rupiah di sebuah masjid di Subang, Jawa Barat. Usai sholat zuhur berjamaah, pria ini sedang berada di Masjid Agung Al-Ikhlas, Kecamatan Cipendei, Subang. Dalam suasana sepi, pria ini berjalan ke arah kotak amal. Bukannya beramal, ia justru mengambil uang di kotak amal. Pelaku mencongkel kotak dan mencuri uang yang disimpan di balik baju si pelaku. Ironisnya, usai mencuri, pria ini berpura-pura sholat. Di bulan Ramadan, bukannya beribadah dan beramal, pencurian justru marak terjadi. Berselang sehari, aksi pencurian uang kotak amal kembali terjadi. Aksi pencurian terekam kamera pengawas. Pencurian uang kotak amal sudah 5 kali terjadi di Masjid Agung Al-Ikhlas, Kecamatan Cipendei, Subang. Akibat pencurian di masjid, kerugian mencapai 5 juta rupiah. Nah, yang kelima kemarin, yang terakhir, pelacak CCTV-nya orangnya nggak kenal. Tahu itu orang mana, saya juga nggak hafal. Itu sekitar jam berapa kejadiannya? Jam 13.14 menit. Emang jemaah udah pada nggak ada ya? Cuma sudah pada pulang. Tuhan habis duhur pada pulang. Kerugian cuma uang dari kas aja, karena cuma itu yang bisa dibobol. Pengurus masjid telah melaporkan pencurian ke polisi. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi sektor Cipendei memburu pencuri uang kotak amal. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pencurian uang kotak amal masih juga terjadi. Pelaku berpura-pura sholat saat masjid sepi, lalu langsung menggasak isi kotak amal. Bulan Ramadan di tengah pandemi saat ini, berbagai kejahatan marak terjadi. Salah satunya pencurian kotak amal di masjid. Seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat ini. Aksi pelaku pencuri kotak amal di dalam sebuah masjid Baitur Rahman, Kecamatan Ngampra, Kabupaten Bandung Barat, terekam kamera pengawas. Dari hasil rekaman, terlihat seorang pria mengenakan peci merusak kunci kotak amal, kemudian mengambil uang di dalam kotak amal. Pelaku sendiri sebelumnya berpura-pura ikut melaksanakan ibadah sholat di dalam masjid. Setelah mengetahui kondisi masjid sepi, pelaku kemudian melancarkan aksinya. Kronologisnya, kayaknya orang ini ikut sholat atau
udah mengincar dari awal karena di sini ada tukang yang bekerja sampai jam 4. Nah, kemudian yang dia bongkar itu di rentang waktu antara mau persiapan buka puasa dengan pulangnya tukang. Jadi di situ kira-kira jam 17.15-an lah. Nah, di situ kejadian kalau lihat dari CCTV-nya itu waktu yang. Kejadian ini sudah dilaporkan ke kantor polisi setempat untuk memburu siapa pelaku pencuri kotak amal ini. Pemirsa, berhati-hatilah saat membiarkan anak bermain di luar rumah dan jangan biarkan anak ini membawa ponsel saat bermain. Di Depok, Jawa Barat, seorang anak dijamret saat sedang bermain ponsel bersama temannya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan biarkan anak-anak bermain gadget di luar rumah tanpa pengawasan orang tua. Salah-salah, anak Anda akan menjadi korban jambret orang tak bertanggung jawab. Di Sukmajaya, Depok Timur, Jawa Barat, seorang anak menjadi korban jambret saat sedang bermain gadget di pinggir jalan di depan rumahnya. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak dua orang berboncengan sepeda motor berjalan, kemudian memutar balik dan menghampiri sekelompok anak-anak yang sedang memainkan telepon genggam. Kemudian seseorang yang dibonceng merampas telepon genggam korban dan langsung kembali ke motor serta melarikan diri. Kalau aku lihat di CCTV-nya, memang dia 2 kali lewat tuh ke situ dulu. Ngelihat posisi keadaannya kayak gimana kemarin itu. Nah terus dia karena rame dia balik lagi, muter lagi ke sono, balik lagi. Par dilihat sepi banget, dia sono numpang cuci tangan di musola tuh. Nah pas di musola langsung dia ngejamret, temannya nungguin di sini. Pelaku berapa orang? Pelaku berapa orang? Ada 2 orang. Pakai motor, Bu? Motor. Tapi sebelumnya pelaku ini pernah terlihat di sekitar sini nggak sih, Bu? Enggak sih, kayaknya bukan orang sini. Bukan orang sini ya. Aksi penjamretan ini sudah 2 kali terjadi, namun hingga saat ini kepolisian belum berhasil meringkus para pelaku. Pemirsa, seorang pria diduga mencuri di salah satu warung di Kramat Jati, Jakarta Timur dan nyaris diamuk massa setelah aksinya terekam CCTV. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Bernadetta Ginting pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pria di sebuah warung yang berada di kawasan Tanah Merah, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tak menunggu lama, warga setempat yang mengetahui keberadaan pelaku langsung mengamankannya. Saat diamankan, pelaku nyaris dihajar massa yang geram dengan ulahnya. Pelaku berdalih bahwa hasil curiannya digunakan untuk pengobatan istrinya yang sedang sakit. Namun ketika warga yang mencari informasi lebih lanjut memastikan bahwa alasan pelaku mengobati istrinya tidaklah benar. Alasan ini dibuat hanya untuk mendapatkan belas kasihan dari warga. Tertangkap ya? Kan 3 hari yang lalu tuh baru ketahuan, nanyain HP bos ke saya. Terus kata saya nggak tahu, terus di CCTV ada yang masuk ke warung gitu. Kalau itu dari CCTV berarti ya? Iya, dari CCTV. Nah itu yang pertama, terus yang pertama berhasil dia bawa duit. Bawa HP berhasil. Terus dia datang lagi. Bukannya datang lagi, kata anak-anak sini katanya dia lagi nongkrong di sono. Disamperin sama anak-anak? Iya, disamperin sama anak-anak. Korban tidak membawa kasus ini ke jalur hukum lantaran pelaku bersedia mengembalikan ponsel dan uang tunai senilai Rp250.000 yang dicuri dari dalam toko.